menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 bulan. Saya apresiasi yang sangat luar biasa untuk semangat masyarakat melihat realitas bahwa ada diskriminasi ras yang terjadi di Papua. Dan gerakan pasca tuntutan yang tinggi ya, 17 tahun, 15 tahun, 10 tahun, dan 5 tahun. Pasca itu kan gerakan masyarakat cukup kuat sekali untuk mendorong pembebasan mereka, dan saya katakan bahwa ini people power. Jadi gerakan dari masyarakat bawah sampai kemudian elit-elit kita itu kelihatan sekali untuk mendorong pembebasan itu. Dan itu saya pikir semangat itu harus dipelihara supaya kita merubah bukan saja mereka hari ini vonis ringan atau bebas kalau tadi putusannya bebas ya, tapi semangat ini kita pakai untuk merubah segala hal yang tidak baik di Papua ya, misalnya pelanggaran HAM masih terjadi, diskriminasi ras masih terjadi, dan juga persoalan-persoalan masa lalu yang terjadi di Papua mari kita selesaikan secara bersama-sama ya, mulai dari elit sampai di masyarakat. Nah ini potret yang sangat bagus untuk membawa Papua keluar ke arah yang lebih baik, walaupun hanya tadi saya katakan hanya sebatas dalam mendorong putusan ini ya, akibat dari pressure yang kuat sekali dari seluruh elemen masyarakat di Papua, nasional dan internasional, dan kemudian putusan hari ini jauh sekali dari tuntutan jaksa ya. Jadi jaksa tadi tuntut tinggi, tapi kemudian hakim putus sangat rendah sekali. Nah kita apresiasi juga untuk majelis hakim yang bisa mengambil putusan yang sangat jauh dari tuntutan jaksa ya. Konsekuensi dari tadi putusan tersebut kalau kemudian ingkrah itu menjadi tinggal 1 bulan ya untuk mereka yang vonis 10 bulan dan 2 bulan kira-kira untuk mereka yang vonis 11 bulan itu. Akan waktu singkat buat mereka, dan kami apresiasi untuk majelis soal ini. Cuma di tingkat pertimbangan hakim soal fakta dan juga analisa yuridis, kami melihat bahwa memang ada fakta-fakta yang diabaikan oleh majelis hakimnya. Fakta misalnya mereka lakukan ini bagian dari demo anti rasis, tidak ada makar di dalamnya. Jadi kalau kemudian demo ada yel-yel Papua Merdeka, ada teriakan referendum, ada penentuan nasib sendiri, ada juga spanduk-spanduk dengan pamflet-pamflet yang kaitan dengan Papua Merdeka, itu masih dalam konteks kebebasan berekspresi. Itu dijamin oleh DUHAM, Konvensi Sipol, sampai kita punya undang-undang HAM. Kemudian di analisa yuridis kita punya dasar yang kuat untuk bagaimana mereka ini harus bebas dari tuduhan makar ya. Misalnya makar itu tindakan menyerang, itu definisinya dalam aturan yang sebenarnya ya. Nah, kemudian ahli kita ada ahli pidana yang menjelaskan bahwa makar harus diterjemahkan dalam konteks menyerang. Kalau hanya demo-demo biasa itu bukan tindakan makar. Jaksa tidak ada ahli pidana, dia justru ahli di luar itu, di luar pembuktian itu, ATN, bahasa dan juga psikologi. Kita punya lengkap, ahli pidana ada, ahli HTN ada, ahli filsafat hukum ada, ahli resolusi konflik dengan diskriminasi rasial ada, dan semua mendukung pembuktian bahwa mereka ini bukan pelaku makar.